Seri 2 Jaka Wulung. Jurus Tanpa Nama. Audiobook, novel silat. Cerita, Hermawan Aksan. Bagian 1. Jilid 01. Misteri Sang Resi. Jaka Wulung mencangkung memandang permukaan kawah putih kehijau-hijauan di puncak Gunung Sepuh. Pepohonan di sekelilingnya dilapisi warna keemasan matahari menjelang senja. Udara dingin menggigit. Jaka Wulung sesekali menggigil, tapi bukan oleh udara dingin, melainkan sebaliknya, oleh sesuatu yang bergolak di dadanya. Bara dendam. Masih lekat di kepalanya adegan yang menyayat hati itu, saat-saat akhir pertempuran di Bukit Sagara, ketika dia, seorang bocah berusia 15 tahun, harus menghadapi dua tokoh sakti yang sudah malang melintang puluhan tahun, Ki Wira dan Brahala. Dia baru saja menghindari hantaman gada rujak polo di tangan Brahala ketika keris Ki Wira sudah menjemputnya dari arah yang sama sekali tidak diduga. Nyawa Jaka Wulung tentulah akan melayang kalau gurunya, Resi Darmakusuma, tidak memapak keris Ki Wira. Tapi, upaya penyelamatan itu membuat pertahanan Resi Darmakusuma terbuka. Ujung selendang salah seorang lawannya, Nyai Purwati, yang berisi jarum-jarum beracun menggores leher Resi Darmakusuma. Dan, itu menjadi titik awal penentuan nasibnya. Memang, melalui sebuah keajaiban, Jaka Wulung dan Resi Darmakusuma sama-sama menerapkan ilmu andalan yang sama, Gulung Maung. Kujang Resi Darmakusuma berhasil merobek selendang Nyi Purwati, dan menembus ulu hati nenek siluman cantik itu. Pada kejapan yang sama, ujung kudih yang di tangan Jaka Wulung menyayat perut Brahala. Nyi Purwati dan Brahala tumbang pada saat yang sama. Akan tetapi, setelah itu, pertahanan Resi Darmakusuma benar-benar terbuka. Tenaganya seakan terisap habis untuk melakukan serangan terakhir. Secara beruntun, ujung-ujung pedang panjang di tangan sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu, yang juga mengeroyok Resi Darmakusuma, menembus tubuh sang resi. Jaka Wulung tidak sempat mendengar pekik kesakitan atau menyaksikan tumpahan darah gurunya. Saat itu, dia nyaris hilang harapan dan kesadaran sebelum seseorang, yang ternyata Resi Jayapakuan, menyelamatkannya. Sepasang Raja Wali. Aku harus menuntut balas. Matahari tergelincir di balik tonjolan salah satu puncak Gunung Sepuh. Hanya tersisa warna lembayung dan udara yang makin menggigit. Akan tetapi, Jaka Wulung malah membuka bajunya, memperlihatkan dada yang semakin bidang dalam pertumbuhan tubuhnya. Dihirupnya napas, seakan-akan dia ingin merangkum semua udara di sekitarnya ke dalam dadanya. Matanya terpejam beberapa saat, merasakan rasa hangat yang pelan-pelan mulai memenuhi permukaan relung dadanya. Dengan daya ingatnya yang luar biasa, setiap hari Jaka Wulung melatih semua jurus yang sudah dia baca dan hafalkan di luar kepala dari kitab-kitab yang diberikan Resi Jayapakuan. Jaka Wulung sungguh bocah yang sangat beruntung. Dia mendapat bimbingan langsung dari Resi Jayapakuan, pendekar legendaris yang sudah puluhan tahun, mungkin sekitar setengah abad, lenyap dari hiruk-pikuk dunia. Pendekar yang lebih tersohor dengan nama Bujangga Manik. Bulan purnama sudah lewat. Masih ditunggu beberapa lama munculnya bulan yang sudah mulai memipih di langit timur. Langit dipenuhi bintang-bintang. Jadi, sudah 1 bulan lebih Jaka Wulung tinggal di Pondok Resi Jayapakuan di puncak Gunung Sepuh. Dengan ramuan tetumbuhan yang tidak dia ketahui, yang selalu diberikan sang resi setiap pagi dan malam, Jaka Wulung kini benar-benar pulih seperti sedia kala. Racun maut dari ujung keris kusam Ki Wira alias Ki Cambuk Maut, sudah tak ada lagi bekasnya. Luka-lukanya pun sudah lama kering dan nyaris tidak menyisakan apa-apa di permukaan kulit tubuhnya. Dengan rambut yang makin panjang, berkibar ditiup angin, Jaka Wulung sudah menjelma menjadi seorang pemuda. Pemuda dengan kesaktian yang sulit dicari tatarannya. Sebulan lebih itu pula, dia terus mematangkan kesaktiannya baik kecepatan, kekuatan, maupun daya tahan tubuhnya melalui ilmu Gulung Maung, warisan ilmu Prabu Siliwangi yang diturunkan lewat tangan Resi Darmakusuma, dan kini melalui guru Resi Darmakusuma sendiri, yang tentu saja tataran ilmunya tidak bisa lagi diukur oleh manusia biasa. Demikianlah. Tidak berapa lama kemudian, Jaka Wulung sudah bersimbah keringat memainkan puluhan, atau bahkan ratusan jurus tingkat tinggi. Ilmu Gulung Maungnya menjadi lebih kaya setelah ditambah dengan jurus-jurus sakti yang dikembangkan sendiri oleh Resi Jayapakuan.
Bahkan, kadang dipadukan dengan jurus-jurus gagak rimang yang dia serap beberapa waktu lalu dari murid-murid Ki Jayeng Segara. Wulung, kata Resi Jayapakuan. Kau sudah menguasai ilmu yang kuberikan. Setidaknya, dalam hal tata gerak. Untuk mencapai tataran yang lebih lanjut, terutama mencapai taraf paduan gerak dan batin, kau tinggal mengembangkannya sendiri, melalui latihan dan pengalaman yang terus-menerus. Iya, Eyang Resi. Senyap. Hanya terdengar gesekan dedaunan di luar pondok. Jaka Wulung mendongak. Resi Jayapakuan memandang Jaka Wulung seakan-akan sedang mempertimbangkan suatu keputusan yang sangat berat. Apakah yang meminta saya segera turun gunung? Resi Jayapakuan menarik napas dalam. Kemana tujuanmu? Kali ini, Jaka Wulung terdiam beberapa saat. Saya akan mencoba mencari orang tua saya. Tapi, terasa nada keraguan dalam suaranya. Hanya itu? Saya juga akan coba mencari. Wulan. Resi Jayapakuan tersenyum di balik kumis dan janggutnya yang putih. Masih ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatimu. Jaka Wulung tertunduk. Dia sudah mencoba menyembunyikan hal ini. Tapi, tampaknya mustahil Resi Jayapakuan tidak mengetahuinya. Saya ingin ke Pelabuhan Ratu. Resi Jayapakuan masih memandang Jaka Wulung, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata. Yang sebetulnya tidak sepakat, terutama kalau kau akan melakukannya sekarang. Kau masih kalah tataran dibandingkan dengan sepasang Raja Wali. Perlu waktu lebih lama lagi bagimu untuk mencapai ilmu yang setingkat, apalagi mengalahkan mereka. Jaka Wulung mengangguk. Tiba-tiba, dalam hatinya terbersit gagasan untuk mencoba menantang sepasang Raja Wali itu dalam pertempuran 1 lawan 1. Dan, pikiran demikian rupanya tertangkap oleh tajamnya naluri Resi Jayapakuan. 1 lawan 1, baik melawan Raja Wali jantan maupun Raja Wali betina, kau akan mampu menandinginya. Bahkan, berpeluang menang. Tapi, melawan keduanya sekaligus, kau masih di bawah mereka. Jaka Wulung belum berkata apa-apa. Tapi, sesuatu dalam dadanya rupanya tidak bisa disembunyikan begitu saja. Sekarang, tidurlah. Besok, kita menuju sisi barat kawah. Resi Jayapakuan sudah berdiri menghadap terbitnya fajar ketika Jaka Wulung tiba. Cahaya fajar yang keperakan memantul di cermin permukaan kawah, memberikan pemandangan yang sangat indah. Belum pernah sang resi turun langsung menurunkan ilmunya. Biasanya, Jaka Wulung dibiarkannya membuka lempir demi lempir kitab-kitab milik sang resi, menghafalnya, dan melakukan latihan sendiri. Sang resi kadang memperhatikan dari pondoknya, tapi lebih sering tidak ketahuan entah di mana, seakan-akan membiarkan Jaka Wulung melakukan latihan sendirian. Meskipun demikian, setiap Jaka Wulung melakukan kesalahan dalam tata geraknya, sang resi selalu tahu dan selalu memberitahukannya setiap mereka bertemu. Tak pernah Resi Jayapakuan memberikan petunjuk melalui tata gerak, tetapi hanya melalui kata-kata. Sesungguhnya lah, kalau saja Jaka Wulung tidak mengalami sendiri pertolongan yang dilakukan oleh Resi Jayapakuan dalam saat-saat kritis pertempuran di Bukit Sagara, dia akan menyangka sang resi tidak lebih dari kakek tua yang sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kekuatan luar biasa itu tersimpan dalam tubuh yang kelihatan tidak berdaya. Kali ini pun, Resi Jayapakuan tampak seperti lelaki tua yang rapuh. Kalau saja pandangan matanya tidak menyorot tajam, sang resi sama saja dengan kakek tua di mana-mana. Perhatikan. Dan kalau perlu, tirukan, kata Resi Jayapakuan. Sang resi memulai gerakan tangan, kaki, dan seluruh tubuhnya dengan pelan. Terlalu pelan untuk sebuah ilmu kanuragan dalam tataran tinggi. Dan, nyaris tidak ada upaya untuk mengeluarkan kekuatan apapun. Gerakan itu seakan-akan hanyalah angin yang bertiup pelan. Sunyi. Tanpa suara. Dan sangat sederhana. Terlalu sederhana untuk ditiru, bahkan oleh orang kebanyakan. Kakinya nyaris tidak bergeser dari satu titik. Tangannya hanya mengembang dan merapat dalam gerak yang sangat lambat. Cobalah lakukan serangan, kata Resi Jayapakuan, tanpa menghentikan gerakannya. Jaka Wulung ragu-ragu sejenak. Jangan ragu. Jaka Wulung memukul bagian tepi kiri tubuh Resi Jayapakuan yang terbuka. Keraguan masih bersemayam di hatinya sehingga dia melakukannya dengan setengah hati. Telapak tangannya melayang dengan maksud sekadar menyentuh baju sang resi.
Jaka Wulung sangat yakin bahwa dia akan dengan mudah melakukannya. Akan tetapi, aneh ketika tangan Jaka Wulung tinggal menyentuh tubuh sang resi, entah bagaimana, tangan Jaka Wulung hanya seperti menepuk angin. Tidak mengenai apa-apa. Malah, akibat terbawa tenaganya, meskipun hanya tenaga setengah hati, tubuh Jaka Wulung terbawa ke depan dan nyaris dia terjerembab ke tanah. Dia terpaksa harus melakukan gerakan jungkir balik supaya jatuhnya tidak menyakitkan. Jaka Wulung berdiri dan berbalik menghadap Resi Jayapakuan. Sang resi masih tetap melakukan gerakan seperti tadi. Lambat, lemah, dan sederhana. Sang resi bahkan masih dalam posisi membelakangi setelah Jaka Wulung nyaris terjerembab. Apa sebenarnya yang terjadi tadi? Bagaimana dia sampai gagal menyentuh tubuh sang resi dan bahkan terbawa tenaganya sendiri? Jangan hanya menyentuh. Pukullah. Jaka Wulung berusaha menyingkirkan keraguannya. Meskipun belum sepenuhnya bisa, dia melancarkan pukulan dari belakang ke arah punggung Resi Jayapakuan. Jelas tampak bahwa dalam posisi membelakangi, punggung Resi Jayapakuan adalah salah satu titik yang paling lemah untuk menjadi sasaran serangan. Jaka Wulung pun melancarkan pukulan dengan tangan membuka, dengan maksud memukul bagian atas punggung Resi Jayapakuan melalui sisi bawah telapak tangannya. Ada sejumput perasaan ragu dan menyesal, sebab pukulannya akan segera mengenai punggung sang resi yang sekilas tampak sangat rapuh. Jaka Wulung separuh memejamkan mata. Akan tetapi, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan Jaka Wulung. Entah bagaimana caranya, permukaan punggung Resi Jayapakuan, yang tadinya tegak lurus dengan arah pukulan Jaka Wulung, tiba-tiba menjadi sejajar di sebelah kanan. Benar-benar di luar akal Jaka Wulung. Untuk kali keduanya, pendekar bocah itu hanya memukul udara kosong. Dan, lagi-lagi, Jaka Wulung terseret oleh tenaganya sendiri sehingga terjerembab ke depan, kali ini dengan tenaga yang lebih besar. Jaka Wulung kembali harus melakukan gerakan jungkir balik untuk mencegah wajahnya mencium tanah. Jaka Wulung lekas berdiri, menghadap sang resi, dan melenting melancarkan tendangan yang sangat cepat. Selama sebulan lebih berada di puncak Gunung Sepuh, kekuatan dan kecepatan Jaka Wulung sudah meningkat pesat dari sebelumnya dalam pertempuran di Bukit Sagara. Meskipun baru mempelajari sekadar tata geraknya, Jaka Wulung meyakini kitab-kitab milik Resi Jayapakuan adalah memang kitab-kitab sakti yang tiada taranya. Oleh karena itu, tendangan Jaka Wulung kali ini adalah tendangan yang sangat cepat dan penuh tenaga. Dia tidak ragu lagi melancarkan serangan kepada Resi Jayapakuan. Dalam posisi miring, tubuh sang resi lagi-lagi terlihat sebagai sasaran yang sangat terbuka dan empuk bagi tendangan cepat Jaka Wulung. Hanya beberapa kejap ujung kaki Jaka Wulung sudah siap membentur pundak kanan Resi Jayapakuan. Akan tetapi, lagi-lagi, entah apa yang terjadi, tendangan Jaka Wulung meleset dari sasaran. Bahkan, sebelum sempat menyeimbangkan kakinya, terasa sebuah angin pukulan mengenai tumit Jaka Wulung. Jaka Wulung memekik. Pukulan itu tidaklah keras, bahkan terasa seperti sentuhan angin lembut. Akan tetapi, kaki Jaka Wulung tertolak jauh dari tubuh Resi Jayapakuan, membuat badan Jaka Wulung terputar 2 kali putaran sebelum pendekar bocah ini menguasai keseimbangan kuda-kuda kakinya sehingga terhindar dari jatuh terjengkang. Jaka Wulung memandang sang resi tanpa berkedip. Kemudian, dia menjatuhkan lututnya seraya menundukkan kepalanya. Ajari saya ilmu ini, Eyang Resi. Sunyi beberapa kejapan. Tinggal tirukan saja. Sunyi lagi, hanya angin lembut yang menerpa permukaan kawah. Matahari muncul dari sela-sela perdu. Jaka Wulung mendongak. Resi Jayapakuan sudah tidak ada lagi di tempatnya. Demikianlah, dalam sekitar 7 atau 8 hari terakhir, Jaka Wulung mulai mendapat ilmu kesaktian baru dari Resi Jayapakuan. Ilmu yang dikembangkan sendiri oleh sang resi. Ilmu yang belum dinamai hingga kini. Dengan jurus-jurus tanpa bentuk. Ilmu ini juga sama sekali bertentangan dengan segala ilmu yang ada. Tidak mengandalkan tenaga, gerak, dan kecepatan. Itulah tampaknya, puncak dari segala ilmu kanuragan. Tentu saja, ilmu demikian hanya bisa dimiliki oleh manusia yang sudah benar-benar menguasai ilmu-ilmu lain yang ada. Resi Jayapakuan hanyalah sekadar memberikan dasar-dasarnya. Untuk sampai ke taraf menguasainya, Jaka Wulung harus menguasai dulu Gulung Maung ke tataran sangat tinggi, dan itu boleh jadi akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Pada saat-saat yang senggang,
Jaka Wulung juga terus mendalami kemampuannya menulis naskah, baik di permukaan daun lontar dengan pisau pangot maupun di daun nipah dengan tinta. Jaka Wulung makin kagum dengan kehebatan Resi Jayapakuan dalam seni sastra. Di pondok itu, Jaka Wulung juga berkesempatan mempelajari naskah Bujangga Manik yang dituliskan secara lebih lengkap dan penuh warna, dibandingkan dengan naskah Bujangga Manik yang tersimpan di Keraton Pakuan dan kemudian diselamatkan oleh Resi Darmakusuma, yang hanya berisi garis-garis besar perjalanannya dari Pakuan hingga ke Pulau Dewata. Resi Jayapakuan menjadi legenda karena kerap mengadakan petualangan yang jauh, terutama 2 kali perjalanan dari Pakuan Pajajaran ke Tanah Jawa. Pada perjalanan kedua, sang resi malah sampai di Pulau Dewata untuk beberapa lama. Namanya pun menjadi harum di mana-mana. Dalam naskah Bujangga Manik yang lengkap ini, dituturkan pula banyak pengetahuan tentang hidup dan, tentu saja, inti ilmu kedikdayaan Resi Jayapakuan. Bagi Jaka Wulung, semua itu adalah mutiara yang membuat perjalanan hidupnya kian memperoleh dasar yang meyakinkan. Pergilah dengan hati yang bersih, Cu, kata Resi Jayapakuan. Gunakan waktumu sebaik mungkin untuk menjalani hidup yang berguna bagi orang lain. Kau bisa memutuskan sendiri masa depanmu. Kapan saat yang tepat untuk menyambangi Pelabuhan Ratu, misalnya. Tapi, yang pikir lebih baik kau telusuri dulu orang tuamu, leluhurmu. Masa lalu adalah sesuatu yang sangat penting bagi langkahmu di masa depan. Yang pastilah sudah hampir tiba pada masa akhir perjalanan di dunia. Kalau nanti kau kembali ke sini, mungkin akan kau temukan petunjuk di mana kitab-kitab ini Eyang simpan. Hanya satu pesan Eyang, kau jagalah nama baik Eyangmu ini. Pergilah cucuku, titisanku, titisan Bujangga Manik. Jaka Wulung tertunduk dengan mata basah. Apakah ini sebuah perpisahan? Untuk berapa lama? Masihkah dia akan bertemu kembali dengan sang resi? Jaka Wulung mendongak. Seperti biasa, Resi Jayapakuan sudah tidak ada lagi di hadapannya. Sampai sekarang, Jaka Wulung tidak pernah tahu di mana sang resi berada kalau sudah menghilang seperti itu. Apakah Resi Jayapakuan merupakan sosok yang benar-benar mewujud? Jaka Wulung tetap belum bisa memahami misteri sang resi. Jilid 02. Teror Manusia Siluman. Jaka Wulung menuruni lereng timur Gunung Sepuh menuju kakinya. Menghadap matahari yang belum sepenggalah, langkahnya sangat ringan meskipun masih juga dilanda keraguan. Mulai dari mana aku akan mencari orang tuaku? Tanah Jawa Dwipa terlalu luas untuk ditelusuri. Seingat Jaka Wulung, dia hanya mengenal daerah di seputar Cipamali, sungai yang pernah digunakan sebagai batas timur kerajaan Sunda. Entah apakah di sebelah timur entah di sebelah barat sungai. Dengan demikian, Jaka Wulung tidak yakin apakah dia berasal dari Tatar Sunda atau dari Tanah Jawa. Dia merasa bukan orang dari Tatar Sunda, tapi juga bukan Tanah Jawa. Tapi, kerap kali pula dia merasa kedua-duanya. Dia merasa sebagai orang Sunda sekaligus orang Jawa. Apakah dia akan kembali ke seputar Cipamali? Sungai itu cukup jauh di timur. Sementara itu, Pelabuhan Ratu tidaklah terlalu jauh di arah barat. Dadanya kembali disulut bara ketika mengingat nama itu, sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu. Jaka Wulung memejamkan mata sebelum secara mendadak dia memutar arah perjalanannya. Barat. Kini, dia berada di lereng selatan. Tebing menjulang di sebelah kanan dan ngarai menganga di sebelah kiri. Tak ada jalan setapak. Jaka Wulung hanya berpedoman pada posisi matahari yang menimpa punggungnya. Dia juga mesti menyibak rerumputan atau menebas ranting perdu. Akan tetapi, Jaka Wulung terhenti ketika tiba-tiba dia mendengar suara gemeresik dedaunan yang terinjak. Ditajamkan telinganya untuk menebak sumber arah dan jarak suara itu. Di arah barat daya, kira-kira 20 depa. Jaka Wulung melenting, meraih sulur yang menggantung di sebuah pohon, berayun maju meraih salah satu cabang pohon, kemudian meloncat dari cabang ke cabang dan meloncat hinggap 2 langkah di depan seorang lelaki. Satu orang lagi berdiri beberapa langkah di belakangnya. Orang itu memandang Jaka Wulung dengan mulut ternganga dan mata membeliak. Wajahnya pucat seakan-akan darah tidak pernah sampai ke sana. Bagian celana di bawah perutnya tampak basah. Akan tetapi, tiba-tiba orang itu menarik golok dari pinggangnya. Kemudian, dia berteriak dengan suara parau. Jahan, Nam. Ayo, serang.
Golok itu memiliki bilah yang lebar. Bagian depannya mengilat memantulkan cahaya matahari, menandakan betapa tajamnya golok itu. Orang itu pun langsung menerjang Jaka Wulung dengan mengarahkan goloknya untuk menebas kepala. Orang yang ketakutan dan kemudian melancarkan serangan tidak lain adalah orang nekat. Dan, acap kali orang nekat akan melancarkan serangan dengan kekuatan yang lebih besar dari biasanya. Wus! Benar saja, dari kesiur angin yang ditimbulkannya, nyata bahwa golok itu mengarah ke leher Jaka Wulung dengan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan yang bisa dilakukan manusia kebanyakan. Siapapun yang terkena tebasan demikian, tentulah kepalanya akan menggelinding lepas dari leher. Untunglah, Jaka Wulung adalah pendekar bocah istimewa, yang pernah berguru kepada Resi Darmakusuma, lalu mendapat kesaktian secara ajaib dari Prabu Niskalawastu Kancana di Nusalarang, dan baru saja mendapat kucuran ilmu dari pendekar legendaris Bujanggamanik. Dengan menarik tubuhnya, Jaka Wulung dengan mudah menghindari serangan golok itu. Golok itu lewat hanya beberapa jari di depan leher Jaka Wulung, terus melesat dan menebas, hingga putung, sebuah cabang pohon sebesar betis orang dewasa. Orang itu tidak bisa menahan laju goloknya sehingga dia terbawa tenaganya sendiri. Golok itu akhirnya terlepas dari tangannya dan menancap di sebatang pohon. Orang itu pun hanya bisa jatuh terduduk dengan napas tersengal-sengal. Keparaat! Jaka Wulung menoleh. Orang yang satu lagi menyerbu Jaka Wulung dengan beliung besar teracung di tangan kanan. Mata beliung itu berkilat keperakan memperlihatkan sisi tajam yang menggiriskan. Tubuh orang itu lebih besar daripada temannya sehingga bisa dipastikan tenaganya juga lebih besar. Dengan 3-4 loncatan panjang, orang itu langsung menghunjamkan beliungnya mengarah ke kepala Jaka Wulung. Dari desir angin yang diakibatkannya, jelas betapa besarnya tenaga orang itu, dan bisa dibayangkan, kepala siapapun akan langsung terbelah menjadi dua kalau terkena hujamannya. Akan tetapi, dengan enteng, Jaka Wulung hanya bergeser ke belakang pada saatnya dan mata beliung itu lewat di depan wajah Jaka Wulung. Angin yang ditimbulkannya sempat mengusap wajah Jaka Wulung dan kilau tajam beliung itu terpantul di matanya. Jaka Wulung menarik napas dalam dan bersamaan dengan itu mata beliung orang tersebut menancap sedalam sejengkal di sebuah akar pohon yang menonjol di permukaan tanah. Orang itu berusaha menarik beliungnya yang tertancap. Tapi, meskipun dia sudah mengeluarkan segenap kekuatannya, beliung itu tetap tertancap di akar pohon. Jaka Wulung melangkah mendekat. Tapi, kemudian, waspada ketika orang itu bangkit. Tapi, bukannya menyerang Jaka Wulung, orang itu jatuh di atas kedua lututnya. Ampun, ampun. Saya. Orang itu tidak meneruskan kalimatnya. Tampaknya kata-kata berjejalan di mulutnya, tapi tidak satu pun yang kemudian keluar dari bibirnya. Kepalanya lantas menghunjam ke tanah, mencium kaki Jaka Wulung. Beberapa saat Jaka Wulung hanya bisa mematung. Apa yang membuat orang itu ketakutan setengah mati, menyerang dengan nekat, dan sekarang mencium kakinya seperti seorang pesakitan di hadapan hakim? Pada saat itulah, orang pertama yang menyerang Jaka Wulung melarikan diri terseok-seok menuju lereng sambil berteriak minta tolong dengan teriakan yang parau. Jaka Wulung membiarkannya. Jaka Wulung kemudian memandang dirinya sendiri. Dia hanyalah seorang bocah 15 tahun, menjelang 16 tahun, dengan celana pangsi hitam dan baju tanpa lengan yang juga hitam. Dia tidak membawa apa-apa, kecuali kantong kecil tempat menyimpan baju ganti serta sebilah pisau pangot. Kudi Hyang, senjata pusaka Niskalawastu Kancana yang dia terima melalui kejadian yang ajaib, terselip di balik bajunya. Sama sekali tidak kelihatan. Jadi, apa yang membuat mereka ketakutan hingga terkencing-kencing? Rambutnya memang tergerai panjang hingga melewati pundak. Kepalanya hanya diikat dengan selembar kain bando hitam. Rambutnya kadang berkibar-kibar ditiup angin dari gunung. Akan tetapi, orang dengan pakaian hitam-hitam dan berambut panjang yang diikat bandana hitam tergerai tentu bukan pemandangan aneh. Di mana-mana banyak orang berpakaian seperti itu. Jadi, mengapa mereka ketakutan ketika melihatnya? Ampuni saya. Tuan Siluman. Jaka Wulung membelalak kaget. Siluman? Ki Dulur, tenanglah. Berceritalah. Mana silumannya? Bukankah Tuan, siluman penunggu Gunung Sepuh? Ampuni saya. Jaka Wulung memandang laki-laki di depannya, yang masih mencium kaki si bocah, kemudian tertawa.
Ah, Ki Dulur, aku manusia biasa. Aku bukan siluman. Lihatlah, bukankah kakiku menapak di tanah? Jaka Wulung menarik pundak laki-laki itu. Duduklah, katanya lagi. Laki-laki itu memandang Jaka Wulung masih dengan tidak percaya. Jaka Wulung tersenyum, lalu berkata, bukannya siluman tidak muncul pada pagi hari? Jadi, Tuan bukan siluman? Peganglah tanganku. Kalau perlu, cubitlah. Atau, aku harus berputar supaya kelihatan tidak ada yang mencurigakan? Orang itu memandang Jaka Wulung dengan wajah merah karena malu. Tapi, Tuan. Panggil aku Jaka Wulung. Siapa nama Ki Dulur? Nama saya Dapin. Tapi, bagaimana Tuan Jaka bisa berada di sini? Tidak usah pakai Tuan. Baiklah, Tuan Jaka, maksud saya, Jaka Wulung. Aku sudah beberapa bulan tinggal di puncak gunung. Mata laki-laki bernama Dapin itu membelalak. Kepalanya menggeleng-geleng. Dan kau, Jaka, tidak pernah bertemu dengan siluman? Jaka Wulung lagi-lagi tersenyum. Aku hidup bersama dengan orang yang lebih hebat daripada siluman manapun. Namanya Resi Bujanggamanik. Mulut Dapin kembali menganga. Sejak lama Gunung Sepuh, atau ada juga yang menyebutnya Gunung Patuha, dikenal sebagai tempat yang sangat keramat, terutama bagi penduduk perkampungan di sekitar gunung. Hanya orang berilmu sangat tinggi yang berani menyambanginya. Orang-orang kebanyakan hanya berani mendekat sampai kaki gunung. Jarang sekali ada yang berani sampai ke lerengnya, seperti yang telah dilakukan Dapin dan seorang temannya. Meskipun tidak pernah ada yang melihatnya secara langsung, berpuluh tahun pula penduduk percaya bahwa Bujanggamanik, pendekar yang paling masyhur sepanjang 1 abad terakhir, tinggal di puncak Gunung Sepuh. Bagaimana kau bisa hidup bersama sang resi? Karena aku titisannya. Titisan Bujanggamanik. Untuk kesekian kalinya, Dapin membelalakan mata dan mengangakan mulutnya. Nah, sudahlah, Ki Dapin, coba ceritakan ada apa sebenarnya. Ki Dapin kemudian menceritakan betapa kampungnya dan kampung-kampung lain di sekitarnya diteror oleh sosok misterius hampir setiap malam selama belasan hari terakhir. Teror itu mula-mula berlangsung secara perlahan, sedikit demi sedikit. Mulanya hanya seorang penduduk kehilangan kambing. Kemudian, terjadi kerusakan di rumah milik penduduk lainnya. Pada malam yang lain terjadi kebakaran tanpa diketahui sebabnya, yang menghanguskan sebuah rumah. Sejumlah penduduk mengaku pernah melihat kemunculan sosok menyeramkan berpakaian hitam-hitam dengan rambut panjang tergerai. Kadang-kadang, malah yang muncul dua sosok yang sama-sama menyeramkan. Sosok misterius itu sempat menangkap seorang penduduk untuk menyampaikan pesan bahwa pada malam bulan purnama dia minta persembahan seorang gadis yang paling cantik. Kalau tidak, dia tak akan segan-segan menghancurkan seluruh kampung di sana. Malam nanti adalah bulan purnama dan penduduk harus menyediakan apa yang diminta peneror itu, yang diyakini sebagian besar penduduk adalah siluman yang bersemayam di Gunung Sepuh. Sebagian penduduk nekat melawan keinginan siluman itu. Mereka yang berani mencoba mendaki hingga lereng gunung untuk mencari siluman itu. Hanya saja, mereka melakukannya siang hari dan nyaris tidak ada yang mampu mencapai puncak gunung. Dan di antara penduduk yang berani itu adalah Ki Dapin dan seorang temannya yang melarikan diri. Jaka Wulung mengangguk-angguk mendengar cerita Ki Dapin. Tapi, pikiran bocahnya yang sederhana justru bertanya-tanya. Menurut pikirannya, ada sesuatu yang janggal dalam cerita Ki Dapin. Dari cerita itu, bisa diduga bahwa sosok misterius itu, entah manusia entah siluman, memiliki kesaktian yang tinggi. Tapi, anehnya, dia meminta persembahan melalui seorang penduduk. Kalau memang ingin seorang persembahan, atau entah untuk tujuan apa, dia, atau dua sosok misterius itu, tinggal menculiknya dari perkampungan. Nah, apakah sudah disediakan persembahan itu? Ada 3 atau 4 gadis yang bakal menjadi persembahan. Tapi, tentu saja kami tidak tega melakukannya. Lalu, apa yang akan dilakukan penduduk? Kami tidak tahu, Jaka. Kami sudah putus asa. Mungkin kami akan nekat menghadapi bersama-sama siluman itu, apapun yang terjadi. Bagaimana kalau disediakan salah seorang gadis itu? Ki Dapin membelalakan matanya. Gila! Kau mau menjerumuskan gadis kami? Jaka Wulung tersenyum. Tenang dulu, Ki Dapin.
Biarlah gadis itu dipersembahkan, dan aku akan mengawalnya hingga bertemu dengan siluman itu. Belum sempat Ki Dapin menjawab, tiba-tiba terdengar teriakan orang-orang dari arah lereng. Mungkin sekitar 20 orang tampak berlarian ke arah mereka seraya mengacung-acungkan berbagai perkakas tajam di tangan mereka. Ada golok, gobang, kapak, bahkan cangkul dan linggis. Sungguh semangat perlawanan yang hebat. Itu silumannya, teriak seseorang, yang ternyata teman Ki Dapin yang tadi melarikan diri. Terlihat orang-orang itu ragu-ragu sejenak. Namun kemudian, tidak perlu aba-aba mereka menyerbu berbarengan. Tunggu, teriak Ki Dapin seraya mengacungkan tangannya. Orang-orang itu tertahan langkahnya. Tapi, tidak urung beberapa senjata telanjur melayang. Sebilah golok, sebatang bambu runcing, dan sebilah pedang melengkung melesat mengarah Jaka Wulung. Ketiga senjata itu dilemparkan dengan kekuatan penuh mereka. Ki Dapin ternganga, menyesalkan tindakan orang-orang sekampungnya yang terburu-buru. Ki Dapin tahu bahwa Jaka Wulung bukanlah siluman yang telah meneror kampung mereka. Untunglah, Jaka Wulung bukan bocah sembarangan. Baginya, mudah sekali menghadapi senjata-senjata tajam itu meskipun dilemparkan secara bersamaan. Hampir pada saat yang sama, hanya dengan satu tangan, Jaka Wulung menangkap berturut-turut golok, bambu runcing, dan pedang lengkung itu. Kalau mau, bisa saja Jaka Wulung melemparkan kembali senjata-senjata itu kepada para penyerangnya. Tapi, tentu saja pikiran itu tidak tercetus di kepala Jaka Wulung. Tahan, teman-teman, seru Ki Dapin. Dia bukanlah siluman yang kita cari. Orang-orang itu ternganga menyaksikan kemampuan yang diperlihatkan bocah di hadapan mereka, bocah yang pasti usianya masih sangat muda. Sungguh di luar akal sehat. Mereka ragu oleh rasa takut, tapi juga penasaran. Lalu, siapa dia? Tanya seseorang sambil menunjuk Jaka Wulung. Dia murid Resi Bujanggamanik. Orang-orang kembali ternganga. Benarkah Resi Bujanggamanik masih hidup? Dan benarkah sang resi punya seorang murid? Dialah titisan Bujanggamanik. Ki Dapin kemudian menceritakan rencana yang akan dijalankan si bocah pada malam nanti, pada saat bulan purnama. Betul. Aku tadi sudah menawarkan diri menemani seorang gadis yang akan kita bawa menghadap siluman itu. Bagaimana kami bisa percaya terhadap rencanamu? Tentu saja aku tidak sendiri. Penduduk kampung bisa ikut bersamaku nanti malam. Meskipun masih diliputi rasa sangsi, penduduk kampung sepakat terhadap rencana Jaka Wulung. Jilid 03. Si Pencabik. Bulan purnama sudah menggantung tinggi di langit timur, menenggelamkan cahaya kerlap-kerlip bintang. Langit sangat cerah. Awan-awan hanya seperti bercak-bercak kecil di seluruh bidang langit. Akan tetapi, suasana mencekam makin mencengkeram perkampungan di kaki selatan Gunung Sepuh. Orang-orang tua, anak-anak, dan perempuan memilih berada di rumah masing-masing dengan pintu terkunci. Para pemuda yang memiliki keberanian lebih berjaga-jaga berkeliling kampung. Seorang gadis sudah dipilih untuk dipersembahkan kepada siluman itu. Dengan hati yang sangat tegar, meskipun sempat meneteskan air mata, gadis itu bersedia menjadi tumbal bagi keselamatan perkampungan di sana. Dia pernah mendengar dongeng yang menuturkan gadis yang bersedia berkorban itu kelak akan hidup bahagia di alam yang lain. Alam yang penuh keindahan. Yang paling berduka tentu saja adalah keluarga si gadis. Ayah dan ibunya. Gadis itu adalah anak sematawayang. Ibunya sampai histeris dan pingsan demi melihat anak gadisnya hendak menjadi persembahan. Meskipun harapannya tidak terlalu besar, gadis itu, namanya Nyi Asih, berharap bahwa si bocah bisa menyelamatkan mereka. Bocah itu, kata orang-orang, adalah murid tokoh pendekar terkenal masa lalu, Resi Bujanggamanik. Meskipun entah sudah berapa lama menghilang, nama Bujanggamanik masih diingat sebagian masyarakat. Para orang tua masih kerap menceritakan sepak terjang Bujanggamanik. Sebagian cerita itu lama-lama sudah menjadi mirip dongeng. Dongeng tentang seorang manusia yang dianggap setengah dewa. Jaka Wulung pun bertekad akan memberikan semua kemampuan yang dia miliki demi menyelamatkan perkampungan itu dan, terutama, masa depan si gadis. Kini mereka, Jaka Wulung dan Nyi Asih, sudah berdiri menunggu di sisi timur kampung. Di sebuah lahan yang agak lapang. Di sanalah siluman itu akan menjemput si gadis untuk dibawa entah kemana.
Dari kejauhan, penduduk kampung memandang dari kerimbunan pepohonan dengan dada penuh ketegangan menunggu apa yang bakal menimpa mereka. Meskipun begitu, mereka sudah siap dengan segala perkakas tajam di tangan mereka masing-masing. Sinar bulan yang jatuh miring menimpa wajah Nyi Asih. Gadis itu memang cantik. Kulitnya kuning bersih. Hidungnya mungil mancung dan bibirnya merah merekah. Umurnya mungkin sebaya dengan Jaka Wulung. Kalau saja dia hidup di sekitar istana, pikir Jaka Wulung, gadis itu akan disangka sebagai putri kerajaan. Malam merayap pelan. Bulan masih berjalan di antara bercak-bercak awan. Serangga malam terus melantunkan nyanyian. Jaka Wulung memuji ketabahan Nyi Asih, yang sorot pandangannya tetap memancar tanpa kelihatan jeri atau takut. Mendadak keadaan menjadi makin mencekam karena tiba-tiba serangga malam menghentikan nyanyian mereka. Suasana sunyi senyap. Bahkan, angin pun seolah ikut berhenti bertiup. Dedaunan pohon diam. Lalu, terdengar bunyi aneh memecah kesenyapan. Bunyi itu terdengar seperti kaok burung gagak. Tidak. Mungkin lebih tepat seperti lengking burung hantu. Tidak juga. Suara itu mirip dahan kering yang patah. Benar, suara itu memang berubah-ubah. Dan akhirnya, hahaha, hahaha. Suara tawa. Tawa panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Pecah dan serak, seakan-akan keluar dari sebuah kerongkongan yang rusak. Sebagian besar penduduk kampung gemetar ketakutan. Mereka yang berada di rumah lebih suka meringkuk di dalam kain sarung mereka. Mereka yang berada di luar hanya bisa menahan tubuh yang menggigil. Hanya Jaka Wulung yang tampak tenang di tempatnya. Diliriknya Nyi Asih, dan tampak wajah gadis itu memucat. Jaka Wulung menggenggam tangan gadis itu, mencoba memberikan kekuatan dan ketabahan. Kalau saja dalam suasana yang berbeda, tentu Jaka Wulung akan berdesir dadanya merasakan tangan halus si gadis. Suara tawa menghilang dan keadaan kembali menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, sebuah sosok tahu-tahu sudah berdiri di sebongkah batu belasan langkah di depan Jaka Wulung dan Nyi Asih. Cahaya bulan jatuh dari atas sehingga wajah sosok itu sama sekali tidak kelihatan jelas. Hanya rambutnya yang tergerai hingga pundak dan pakaiannya yang gelap. Akan tetapi, Jaka Wulung bisa merasakan betapa tatapan sosok itu menusuk tajam seperti mata burung hantu, memandang ke mata Jaka Wulung tanpa berkedip. Jaka Wulung balas menatap sosok itu, tanpa berkedip pula. Hanya ada sosok itu. Hanya ada wajah itu. Bahkan, hanya ada matanya. Jaka Wulung merasakan arus gelombang panas yang memancar kuat, sangat kuat, dari kedua mata sosok itu. Pendekar bocah ini sempat terkejut beberapa kejap. Tapi, dia segera melawannya dengan merangkum hawa dingin di sekitarnya, yang disalurkan melalui pancaran matanya. Dua gelombang beradu di udara malam yang mencekam. Gelombang yang saling berlawanan, panas dan dingin. Bagi siapapun yang berada di sekitar tempat itu, tidak tampak sama sekali apa yang terjadi. Bagi mereka, yang kelihatan adalah Jaka Wulung dan sosok itu sekadar saling memandang tanpa berkedip. Akan tetapi, bagi Jaka Wulung, telah dimulai sebuah pertempuran yang dahsyat. Mula-mula, hawa panas yang dipancarkan dari mata sosok itu menguasai udara di sekitar Jaka Wulung. Tapi, setelah si bocah merangkum hawa dingin di sekitarnya dan balik menyerang, perlahan-lahan hawa panas itu mulai mereda. Bahkan, lama-lama Jaka Wulung bisa mengimbangi serangan hawa panas itu. Pertempuran dalam diam itu terus berlangsung. Melalui garis yang tidak kasat mata, Jaka Wulung merasakan gelombang dari matanya dan mata sosok itu berbenturan hanya beberapa langkah di depannya. Tapi, perlahan tapi pasti, titik benturan itu bergeser merayap, menjauh dari hadapannya. Nyi Asih, yang berdiri hanya setengah depa dari Jaka Wulung, mulai merasakan bahwa di sana tengah berlangsung sebuah pertempuran diam yang sangat dahsyat. Tubuhnya bisa merasakannya dari hawa yang berganti-ganti antara panas dan dingin. Pada suatu saat, titik itu berhenti nyaris di tengah-tengah. Lalu, bergeser kembali mendekati Jaka Wulung. Si bocah, yang masih menerka-nerka siapa sebenarnya sosok yang ada di hadapannya itu, berusaha dengan segenap kekuatannya untuk melawan. Untunglah, Jaka Wulung sudah menyerap ilmu kesaktian di puncak gunung sepuh dari tokoh sakti yang tiada bandingnya. Meskipun pelan, Jaka Wulung bisa menahan lagi laju serangan lawannya. Malah,
Titik benturan itu pun berbalik lagi menjauh dari tubuhnya menuju titik tengah di antara si bocah dan sosok misterius itu. Di titik tengah itulah, terjadi pertempuran mati-matian. Baik Jaka Wulung maupun lawannya sudah mengerahkan kemampuan puncak mereka. Begitu kuatnya pertempuran dalam diam itu sampai-sampai udara di sekitar titik benturan itu terasa bergetar dan bergolak. Tiba-tiba pada suatu saat, terdengar sebuah suara letupan. Titik itu bergeser dan melesat cepat ke arah lawan Jaka Wulung. Tubuh lawannya itu bergetar, menggigil. Akan tetapi, yang segera terdengar adalah suara tawa sosok misterius itu. Jaka Wulung menarik napas lega. Tawa itu hanyalah upaya untuk menutupi kekalahannya. Jaka Wulung meraih kemenangan penting di tahap awal. Hahaha. Namamu memang bukan nama kosong, bocah. Hahaha. Tapi, cobalah yang ini. Jaka Wulung tidak sempat berpikir untuk menebak siapa sosok misterius itu meskipun sebersit rasa heran muncul karena tampaknya sosok itu sudah tahu mengenai dia. Sosok itu meloncat cepat seperti seekor naga, menjulurkan kedua tangannya. Hanya dalam hitungan kejap, serangan mendadak itu sudah mencapai Jaka Wulung. Kecepatan dan kekuatan serangan itu bisa terasa dari desir angin yang ditimbulkannya. Untunglah, Jaka Wulung sekarang bukanlah si bocah beberapa bulan lalu ketika terjungkal ke jurang Cigunung dan nyaris melayang nyawanya. Sebelum serangan sosok itu sampai, Jaka Wulung mendorong Nyi Asih sambil berbisik. Larilah ke balik pohon. Benar dugaan Jaka Wulung. Sosok itu tidak mengincar si gadis, tetapi menyasar Jaka Wulung sendiri. Jaka Wulung berkelit, menghindari benturan langsung pada jurus awal. Tapi, sosok itu pun tampaknya tidak benar-benar melakukan serangan pertama sebagai serangan maut. Dia seakan-akan hanya ingin melakukan sebuah perkenalan dari sebuah pertempuran yang mungkin akan berlangsung sepanjang malam. Kini, sosok itu bertolak pinggang di hadapan Jaka Wulung, memandang dengan sorot matanya yang seakan-akan bercahaya. Cahaya bulan purnama menjelang tengah malam jatuh hampir tegak lurus menimpa rambut hitam lebat sosok itu dan kedua pundaknya yang lebar. Wajahnya masih kelihatan gelap, tapi penglihatan Jaka Wulung, yang sudah sangat terlatih melihat dalam keremangan, sudah bisa mengenali wajah sosok di hadapannya. Wajah yang boleh dikatakan sangat buruk. Hidungnya melesak dan kelihatan hanya dua lubangnya yang gelap pekat. Mulutnya terbuka. Bibir atasnya sumbing, memperlihatkan sebagian giginya yang besar-besar. Di pipi kanannya terdapat goresan luka yang tampaknya dijahit secara sembarangan sehingga menghasilkan bentuk bergerigi yang mengerikan. Ki Dulur ternyata tidak bertujuan minta persembahan seorang gadis, kata Jaka Wulung, tetap dengan suara pelan dan sopan. Sosok itu belum menjawab. Tapi, kelihatan mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan lubang gelap yang justru makin membuat wajahnya tampak mengerikan. Ki Dulur meneror penduduk perkampungan ini hanya untuk memancingku keluar. Hahaha. Suara tawanya parau, seakan-akan keluar dari lubang bambu yang rusak, tapi memancarkan gelombang yang menggetarkan udara di sekitar. Bahkan, penduduk yang menyaksikan adegan itu, yang bersembunyi puluhan langkah jauhnya, merasakan dada mereka diserang rasa ngilu, seakan-akan relung dada mereka digosok-gosok dengan permukaan kasar daun ki hampelas. Akan tetapi, bagi Jaka Wulung, suara itu seperti tawa manusia biasa umumnya. Kalau benar hanya memancingku, kenapa penduduk kampung harus mengalami ketakutan yang tidak perlu? Sosok itu kembali tertawa. Bocah. Dengar. Itu semua hanyalah permainan muridku yang memang masih kekanak-kanakan. Termasuk permainan minta persembahan seorang gadis yang paling cantik. Dan siapa muridmu, Ki Dulur? Dia bilang pernah berkenalan denganmu. Dia memang masih muda, masih senang bercanda dengan gadis-gadis cantik. Bukankah kau juga seperti itu? Jaka Wulung tidak mau terpancing oleh kata-kata manusia berwajah buruk itu. Dan tiba-tiba sebuah nama muncul di kepala Jaka Wulung. Aku pernah bermain-main sebentar dengan anak muda bernama Bratalaras, yang mengaku berjulukan si pemetik bunga dari Gunung Cakrabuana. Rupanya dia benar-benar masih kekanak-kanakan sehingga masih harus dilindungi gurunya, si jari-jari pencabik. Sosok itu, yang memang si jari-jari pencabik, guru Bratalaras, tertawa lagi. Sebenarnya aku ingin berhadapan langsung dengan Resi Bujanggamanik. Sejak kecil, aku sudah mendengar namanya yang tersohor kemana-mana. Sayang sekali ketika aku sudah siap, dia malah mengundurkan diri.
Sampai sekarang, aku penasaran sehebat apa sebenarnya dia. Jaka Wulung memandang tajam si jari-jari pencabik. Jangan mengigau, Ki Dulur. Tampaknya Ki Dulur sudah tahu di mana Eyang Resi bermukim. Kenapa tidak Ki Dulur sambangi kediamannya dari dulu? Ki Dulur takut. Ki Dulur masih merasa bahwa ilmumu belum apa-apa dibandingkan dengan Eyang Resi. Terdengar gemeretak suara gigi-gigi si jari-jari pencabik yang saling beradu. Hi, bocah pembual. Kau terlalu banyak cakap. Ketahuilah, aku memang memancingmu dengan cara menakut-nakuti penduduk. Tapi, lebih dari itu, aku bermaksud memancing resi tua itu turun gunung dengan cara mencabik-cabikmu. Dada Jaka Wulung bergetar mendengar kata-kata terakhir manusia berwajah buruk itu. Apalagi kemudian terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Secara tiba-tiba, ketika si jari-jari pencabik mengembangkan jemari kedua tangannya, dari ujung-ujung jemarinya bermunculan kuku-kuku yang sangat aneh dan mengerikan. Diterpa cahaya bulan, kuku-kuku itu berkilat-kilat memantulkan cahaya. Itu adalah kuku-kuku yang terbuat dari logam. Dan logamnya pastilah baja. Bagaimana mungkin hal demikian bisa terjadi? Tadi sangat jelas bahwa jemari si wajah buruk tidak memiliki kuku setajam itu. Dan kini, kuku-kukunya bermunculan begitu saja, dan bukan kuku biasa seperti manusia umumnya, melainkan kuku baja. Mungkin benar kabar yang beredar bahwa si jari-jari pencabik bukanlah manusia biasa, melainkan iblis. Jaka Wulung kemudian segera mengenali, ujung-ujung kuku si jari-jari pencabik, selain berkilat-kilat memantulkan cahaya bulan yang menunjukkan betapa tajamnya, juga diwarnai bercak-bercak kusam. Sangat mengerikan. Bercak-bercak itu pastilah sejenis racun yang sangat mematikan. Jaka Wulung masih mencoba berbicara dengan nada yang biasa-biasa saja. Begini saja. Kalau mau bertemu Eyang, mari kuantar ke sana. Akan tetapi, kata-kata sederhana itulah yang justru memantik kemarahan si jari-jari pencabik. Bocah sombong. Kau benar-benar meremehkan perguruan Gunung Cakrabuana. Kemudian segera mengenali, ujung-ujung kuku si jari-jari pencabik, selain berkilat-kilat memantulkan cahaya bulan yang menunjukkan betapa tajamnya, juga diwarnai bercak-bercak kusam. Sangat mengerikan. Bercak-bercak. Bersamaan dengan selesainya kalimat itu terucap, si jari-jari pencabik mengibaskan jari-jarinya yang kukunya berlapis baja, menimbulkan angin panas yang menebarkan bau racun yang menyengat. Meskipun dikibaskan seakan-akan dengan gerakan seenaknya, kibasan itu mengandung tenaga yang sangat besar. Jika mengenai tubuh seseorang, dipastikan tubuh si korban akan langsung tercabik oleh 5 jarinya. Jaka Wulung menyadari bahwa serangan itu bukan serangan main-main, melainkan langsung yang mengandung ancaman maut. Jaka Wulung juga sadar bahwa si jari-jari pencabik bukanlah tokoh sembarangan. Mendengar namanya saja, orang-orang sudah bergidik ngeri. Jejaknya di jagat silat ditandai dengan pembantaian mengerikan yang dilakukannya. Si jari-jari pencabik mampu mengorek-ngorek isi perut seseorang seakan-akan ayam yang sedang mengorek-ngorek tanah. Jaka Wulung pernah merasakan kehebatan Bratalaras alias si pemetik bunga dari Gunung Cakrabuana. Waktu itu tidak mudah bagi Jaka Wulung untuk menaklukkan Bratalaras. Dan sekarang, inilah guru si pemetik bunga, si jari-jari pencabik, yang pastilah tingkat ilmunya jauh lebih tinggi daripada muridnya. Untunglah, Jaka Wulung bukan lagi si bocah ketika berhadapan dengan si pemetik bunga. Sejak pertempuran itu, Jaka Wulung sudah mampu melipat gandakan ilmunya melalui peristiwa aneh di Nusa Larang, dan tentu saja, di bawah didikan Resi Bujangga Manik. Meskipun demikian, Jaka Wulung tidak mau mengambil risiko sekecil apapun. Karena itu, dia segera menghindar seraya mencabut senjata andalannya, Kudi Hyang, dan mempersiapkan diri dengan lambaran ilmu Gulung Maung. Dia juga menghindari benturan yang mungkin terjadi antara senjatanya dan kuku-kuku maut si jari-jari pencabik. Meskipun sudah meraih kemenangan awal dalam pertempuran diam tadi, Jaka Wulung tidak tahu seberapa dalam kekuatan tersembunyi si jari-jari pencabik, seberapa besar tenaga dalamnya, serta seberapa tinggi kedahsyatan jurus-jurusnya. Karena itu, dia langsung bersiap dan waspada dalam tingkat yang paling tinggi. Tak ada lagi gerak pengenalan. Tak perlu jurus-jurus awal. Keduanya langsung bersiap untuk bertarung dalam tingkat ilmu tertinggi. Sungguh pertarungan yang tidak biasanya. Dari mulut si jari-jari pencabik yang berbibir sumbing, terdengar suara desis. Ses. Ki Dulur.
Jaka Wulung ingat pernah mendengar suara desisan yang sama dari mulut Brattalaras. Akan tetapi, suara desisan yang keluar dari mulut si jari-jari pencabik terdengar jauh lebih mengerikan. Suaranya benar-benar terdengar seperti keluar dari mulut seekor ular besar. Ular naga. Jaka Wulung juga nyaris melihat bahwa dari mulut si jari-jari pencabik itu menyembur api. Mungkin itu hanya sensasi yang timbul karena suara desis yang bercampur entah ilmu siluman apa. Tapi, jelas bahwa bersamaan dengan suara mendesis itu, dari mulut si jari-jari pencabik menyembur hawa panas. Jaka Wulung tak bisa hanya memiringkan tubuhnya. Dia harus melenting ke sisi 2 langkah untuk menghindari semburan hawa panas dari mulut si jari-jari pencabik. Itu pun masih terasa anginnya yang menyentuh wajahnya seraya membawa bau racun. Dan, tidak banyak waktu bagi Jaka Wulung untuk melihat akibat semburan panasnya ketika menerpa dedaunan di belakangnya. Dedaunan itu, dengan cabang dan ranting-rantingnya, langsung hangus terkulai dan jatuh. Si jari-jari pencabik sudah langsung mengembangkan jemarinya, seraya mengangkat kaki kanannya hingga menekuk, dan hanya dalam waktu sekejapan mata, dia kemudian meloncat dan menghantamkan jemarinya ke tubuh Jaka Wulung dari kedua sisi. Tanpa basa-basi, si jari-jari pencabik langsung melancarkan ilmu pamungkasnya. Jari-jari naga maut. Gerakannya sangat cepat dan kuat. Jauh lebih cepat dan kuat daripada yang pernah dilakukan si pemetik bunga. Jaka Wulung tentu saja tidak mau menjadi sasaran empuk begitu saja. Dia cepat menekuk kedua kakinya sedemikian rupa sehingga tubuh bagian atasnya lolos dari sasaran si jari-jari pencabik. Sambil menghindar itu dengan gerakan cepat sekali, Jaka Wulung menusukkan kudi hiangnya dari bawah, agak miring dengan maksud menyambut gerakan si jari-jari pencabik mengarah ke pergelangan tangannya. Itu adalah gerakan yang membutuhkan ketepatan yang sangat tinggi. Kalau saat dan arahnya meleset sedikit saja, senjatanya akan berbenturan dengan kuku-kuku jari si jari-jari pencabik yang berlapis baja. Si jari-jari pencabik terkejut melihat gerakan cepat Jaka Wulung. Sekaligus dalam hatinya, dia memuji betapa hebatnya si bocah. Baru kali pertama dia bertemu dengan lawan yang sangat muda sekaligus sangat hebat, yang mampu menghindari serangan maut pertamanya. Harus diakuinya, perkiraannya meleset. Dari cerita muridnya, si pemetik bunga, si jari-jari pencabik bisa menerka setingkat apa ilmu Jaka Wulung, yang menamakan dirinya titisan Bujangga Manik. Akan tetapi, meskipun dia bisa menebak bahwa ilmu si bocah sudah meningkat semenjak dia mendapat kabar bahwa Jaka Wulung berada di puncak gunung sepuh dalam asuhan Resi Bujangga Manik, si jari-jari pencabik tidak menyangka bahwa kemajuan ilmu si bocah meningkat jauh lebih pesat daripada dugaannya. Semula, dia menyangka bahwa dengan langsung menerapkan jurus pamungkasnya, jari-jari naga maut, dia akan bisa segera membereskan Jaka Wulung. Rupanya, lawannya yang masih bocah bau kencur itu mampu menghindar, dan bahkan, nekat melakukan serangan. Karena itu, sebelum ujung senjata di tangan Jaka Wulung mematuk bagian tubuhnya, si jari-jari pencabik mengubah arah gerakannya. Sesuai dengan sifat naga dalam cerita-cerita yang dituturkan orang, gerakan si jari-jari pencabik benar-benar cepat dan buas. Sama sekali tidak mengenal kata menghindar. Dia hanya mengubah gerak untuk melancarkan serangan dari arah yang berbeda secara total. Giliran Jaka Wulung yang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa si jari-jari pencabik mampu mengubah arah dan jurus serangannya secara berlawanan. Cara demikian, tentu saja, hanya bisa dilakukan oleh orang dengan tingkat ilmu yang sulit dibayangkan. Dengan demikian, harus diakuinya sekali lagi bahwa nama si jari-jari pencabik bukanlah nama yang dipakai sekadar untuk menakut-nakuti penduduk. Nama si jari-jari pencabik benar-benar menunjukkan keganasan jurus-jurusnya. Dalam hal tingkat ilmunya, Jaka Wulung bisa menduga bahwa si jari-jari pencabik berada pada tataran yang setara dengan berhala yang pernah menggetarkan pantai selatan, dan Kiwira alias si cambuk maut yang kerap menjadi horor di pantai utara. Jaka Wulung harus cermat dan tepat setiap kali menahan laju serangan si jari-jari pencabik. Demikian itulah, di pinggir desa, di tengah malam, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Bagi penduduk yang menjadi saksi pertempuran itu, yang kelihatan hanyalah dua bayangan hitam yang terus berputar saking cepatnya gerak mereka, seperti kitiran yang diputar cepat dan tidak ketahuan lagi gambar atau ukiran yang terdapat pada kitiran itu. Tidak jelas lagi, mana Jaka Wulung dan mana si jari-jari pencabik. Yang kelihatan, dua bayangan hitam itu saling membelit, saling menghindar, tapi juga kadang tampak seperti saling menyatu.
Sementara itu, sesekali batang-batang pohon di sekitar pertempuran itu berlangsung harus mengalami nasib nahas. Batang-batang itu berpatahan dan hangus oleh jurus-jurus maut si jari-jari pencabik yang tidak mengenai sasaran. Dedaunan sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, beterbangan mengikuti angin yang terjadi akibat pertempuran itu sebelum berjatuhan dalam keadaan hangus. Bayangan hitam itu saling membelit, saling menghindar. Bulan yang bulat sempurna bergeser dari tempatnya di titik puncak langit. Nini Anteh dan kucing peliharaannya seakan-akan tersenyum mengejek pertempuran hidup mati antara Jaka Wulung. Keduanya sudah menjadi saksi dari entah berapa ribu pertempuran di antara sesama manusia. Bagi Nini Anteh dan kucingnya, pertempuran seperti itu sangat menggelikan karena tidak jelas apa yang sebenarnya mereka perselisihkan, kecuali bahwa manusia-manusia itu sejak zaman dulu, dari abad ke abad, selalu dikuasai oleh kesombongan. Akan tetapi tentu saja, baik si jari-jari pencabik maupun Jaka Wulung memiliki alasan kuat mengapa mereka bertempur mati-matian. Si jari-jari pencabik adalah manusia iblis yang tidak mau ada orang lain memiliki ilmu lebih tinggi daripadanya. Dia selalu berambisi menjadi orang nomor satu di Jawa Dwipa ini. Oleh karena itu, dia selalu memburu siapapun yang sekiranya akan mengancam kedudukannya sebagai tokoh yang paling hebat. Ketika muridnya, Bratalaras, mengadu bahwa dia dikalahkan oleh seorang bocah yang mengaku sebagai titisan Bujangga Manik, si jari-jari pencabik berang dan dia bertekad akan membalas kekalahan muridnya. Dalam pikirannya, si bocah harus dihabisi sebelum berkembang menjadi pendekar yang benar-benar disegani. Dia jeri mendengar nama Resi Bujangga Manik, yang ternyata namanya terdengar lagi setelah puluhan tahun lenyap dalam persembunyiannya. Oleh karena itu, dia hanya berani memainkan rencananya di kaki Gunung Sepuh. Dia yakin dengan cara menakut-nakuti penduduk perkampungan di kaki gunung, murid Resi Bujangga Manik akan turun sendirian. Dan benar, Jaka Wulung alias titisan Bujangga Manik muncul sendirian, tanpa disertai gurunya. Sementara itu, Jaka Wulung tentu tidak mau nyawanya melayang begitu saja. Dia baru saja turun gunung dan masih panjang, sangat panjang, jalan yang harus dia tempuh untuk mencapai tujuannya, mencari jejak leluhurnya, sambil menyambangi kediaman sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu. Jaka Wulung sama sekali tidak menduga akan berhadapan dengan tokoh setaraf si jari-jari pencabik, yang sepak terjangnya sudah puluhan tahun membawa ketakutan kepada siapapun yang mendengar namanya. Oleh karena itu, baik si jari-jari pencabik maupun Jaka Wulung sudah tidak mempertimbangkan lagi keadaan sekeliling, apalagi sekadar senyum sinis Nini Anteh dan kucingnya. Apa yang ada di kepala mereka adalah mengeluarkan segenap kesaktian mereka demi meraih kemenangan atas lawannya. Seperti umumnya ular, termasuk naga, binatang ini terkenal karena cara berkelahinya yang licik. Seekor ular tidak akan menyerang dengan gerakan secara langsung ke sasaran. Ia akan melakukan berbagai gerak tipu untuk membuat lawannya lengah, dan pada saatnya melancarkan serangan mematikan, dengan patukan atau dengan semburan racunnya. Seperti itulah, pertempuran yang dilakukan si jari-jari pencabik. Dia terus mengganggu pemusatan pikiran Jaka Wulung dengan jurus-jurus tipunya yang licik sehingga Jaka Wulung lebih banyak bertahan. Jangankan untuk menyerang, bahkan untuk bertahan pun Jaka Wulung makin kewalahan. Berkali-kali Jaka Wulung nyaris terkena sambitan kuku-kuku baja beracun si jari-jari pencabik. Jaka Wulung bahkan kerepotan karena terus-menerus mencium bau racun yang mengembus dari kuku-kuku si jari-jari pencabik, ditambah hawa panas yang terus-terusan menebar dari desisan mulut lawannya. Meskipun demikian, Jaka Wulung memang layak mendapat julukan titisan Bujangga Manik, calon penerus nama besar eyang gurunya. Dengan otot-otot mudanya yang lentur dan gerak langkahnya yang sangat cepat, Jaka Wulung seperti harimau muda yang sangat lincah meloncat menghindari semua serangan tipuan si jari-jari pencabik. Perlahan tapi pasti, Jaka Wulung mulai bisa mengenali pola serangan tipuan si jari-jari pencabik. Meskipun kelihatan acak dan semaunya, sesuai dengan sifat serangan tipuan, makin lama serangan-serangan si jari-jari pencabik itu menunjukkan sebuah pola tertentu. Dan dengan pengenalan inilah, Jaka Wulung mulai bisa mengimbangi sepak terjang lawannya. Bahkan lama-kelamaan, Jaka Wulung bisa sesekali melakukan serangan balik. Dan satu hal, tampaknya si jari-jari pencabik tidak menyadari sebuah hukum alam yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Atau, barangkali dia mengingkari adanya hukum alam itu. Makin tua, manusia makin berkurang kekuatan dan kelihatan ototnya. Dan satu kesalahan besar telah dilakukan si jari-jari pencabik pada serangan awal tadi.
Si jari-jari pencabik langsung menyerang dengan ilmu pamungkasnya, jari-jari naga maut. Padahal, untuk mengeluarkan ilmunya ini dengan serta-merta, dia memerlukan kekuatan dan kelihatan otot. Untuk mencapai kekuatan dan kelihatan yang diperlukan, seseorang mestinya melakukan serangan-serangan awal yang tidak terlalu menguras tenaga, sebagai pemanasan. Si jari-jari pencabik, tanpa menjalani tahap pemanasan, langsung menyerang Jaka Wulung dengan tenaga penuh. Dan itu tentu saja fatal. Setelah sekian jurus gagal menemui sasarannya, tenaga si jari-jari pencabik surut dengan cepat. Napasnya tersengal-sengal dan desisan dari mulutnya sudah jauh berkurang. Tulang-tulang persendiannya mulai terasa ngilu dan otot-otot badannya mulai lemas kehabisan tenaga. Jaka Wulung menyadari keadaan itu. Perlahan-lahan, dia melancarkan serangan-serangan yang mengarah ke berbagai bagian tubuh si jari-jari pencabik. Kalau saja si jari-jari pencabik bukanlah tokoh silat yang sudah kawakan, pastilah tubuhnya sudah dikenai ujung kudi yang di tangan kanan Jaka Wulung. Bocah iblis! Si jari-jari pencabik menggeram. Jaka Wulung tersenyum. Kemarahan adalah pertanda awal kekalahan. Dan dia mencoba memancing lebih jauh kemarahan lawannya. Jangan mengigau, Ki Dulur. Bukankah kau yang iblis? Si jari-jari pencabik terpancing. Persetan, teriaknya serak, karena napasnya yang nyaris habis, seraya berupaya meningkatkan serangan-serangannya. Jaka Wulung memanfaatkan peluang itu dengan meningkatkan kecepatan geraknya. Ujung kudi hiangnya melesat-lesat seperti puluhan anak panah yang mengincar titik-titik lemah tubuh si jari-jari pencabik. Hingga pada suatu saat. Bret! Ujung kudi hiang Jaka Wulung berhasil memapas rambut hitam si jari-jari pencabik yang awut-awutan. Bukan hanya itu, dalam lesatan berikutnya, kalau saja si jari-jari pencabik tidak merendahkan tubuhnya, tentu kudi hiangnya akan bisa menebas leher si manusia iblis. Tapi, yang kena adalah bagian atas rambut si jari-jari pencabik. Rambut itu terpotong dari kepalanya. Oh, bukan. Rambut itu lepas dari kepalanya. Rupanya, itu adalah rambut palsu. Kini yang tampak adalah kepala si jari-jari pencabik yang botak dan mengilat memantulkan cahaya bulan. Wajahnya memang tetap mengerikan, tapi juga menggelikan. Mengerikan karena wajah itu kini semakin gelap oleh kemarahan yang berlipat-lipat. Tidak pernah terbayangkan, dalam mimpi sekalipun, si jari-jari pencabik, tokoh hitam yang malang melintang di berbagai pelosok Tatar Sunda, sudah mencabik-cabik puluhan, atau ratusan, manusia yang mencoba menantang kesaktiannya, malam ini seakan-akan menjadi bahan mainan seorang bocah yang baru kering ingusnya. Jaka Wulung memang tersenyum-senyum geli melihat sosok yang menjadi aneh di hadapannya. Akan tetapi, senyum Jaka Wulung tidak bisa berlama-lama menghiasi bibirnya karena sekejap kemudian si jari-jari pencabik sudah mendesis dengan suara yang entah mengapa menjadi sangat berlipat kekuatannya, lalu mempermainkan jemarinya yang berkuku baja di depan dada, kembali mengangkat kaki kanannya hingga menekuk, dan meloncat menerkam Jaka Wulung dengan kibasan mautnya. Jaka Wulung terpaksa melenting ke atas untuk menghindari serangan membabi buta itu. Tapi, si jari-jari pencabik tidak berhenti di situ, melainkan terus memburu Jaka Wulung seakan-akan manusia iblis itu memperoleh kekuatan cadangan setelah tadi sempat kehabisan napas dan tenaga. Akan tetapi, Jaka Wulung bisa menebak bahwa serangan membabi buta, mestinya serangan menaga buta, itu adalah serangan putus asa. Terkadang, dalam keadaan putus asa, orang bisa menjadi nekat, dan ketika itulah, tenaganya bisa kembali berlipat ganda. Itulah tampaknya yang terjadi pada si jari-jari pencabik. Meskipun demikian, Jaka Wulung tidak bisa melihat serangan demikian dengan sebelah mata. Sebab, yang melakukannya bukan orang nekat sembarang nekat, melainkan si jari-jari pencabik. Jaka Wulung harus tetap memusatkan perhatian pada cakar-cakar maut si jari-jari pencabik, yang tetap memburunya ke sana kemari seperti seekor naga yang terluka, seakan-akan sedang memamerkan kekuatan pamungkasnya sebelum sampai pada titik sekarat. Dan secara tiba-tiba, perhatian Jaka Wulung buyar ketika terdengar jeritan melengking dari arah pohon kiara besar di belakangnya. Tolo Om Geg. Suara perempuan. Suara Nyi Asih. Dalam sekelebatan, Jaka Wulung melihat perempuan itu, yang memang Nyi Asih, dipondong seseorang berambut panjang berkibar, dengan langkah lari yang cepat dan ringan. Seakan-akan memberikan kesempatan bagi Jaka Wulung untuk mengetahui siapa si penculik Nyi Asih,
Orang itu berhenti hanya beberapa langkah di samping si jari-jari pencabik. Dia adalah lelaki tampan, berusia kira-kira 23 tahun, dengan rambut terurai hingga separuh punggung dan diikat dengan kulit ular sanca. Dia juga mengenakan baju dan celana kulit ular tanpa lengan. Di ketiaknya terselip sebatang tongkat dengan pangkal berwujud kepala ular dan dengan ujung runcing berlapis baja. Bratalaras, si pemetik bunga dari Cakabuana, murid si jari-jari pencabik. Bratalaras memandang Jaka Wulung seraya tersenyum mengejek, setelah itu dia mundur dan melenggang meninggalkan arena pertempuran itu. Nyi Asih sendiri hanya terkulai di pundak Bratalaras karena sarafnya sudah terkunci. Jaka Wulung benar-benar menyesal mengabaikan kemungkinan si pemetik bunga berada di sana sejak tadi sehingga dia lengah dan sama sekali tidak meminta agar Nyi Asih pulang ke perkampungan. Perhatian Jaka Wulung yang buer itu dengan cepat dimanfaatkan si jari-jari pencabik. Secepat dan sedahsyat angin puting beliung, si jari-jari pencabik menghunjamkan jemarinya ke arah kepala Jaka Wulung. Kelengahan, dalam sekejap, bisa menentukan hasil akhir. Jaka Wulung terkesiap. Beruntung, Jaka Wulung memiliki naluri yang sangat peka, yang membuatnya berkali-kali selamat dari bahaya yang mengancamnya, termasuk ketika dikeroyok Lingga Prawata dan Watu Ageng di tepi Cigunung, serta kemudian dalam pertempuran terdahulu melawan Bratalaras. Hanya dengan naluri, tanpa jurus atau perhitungan apapun, Jaka Wulung menjatuhkan dirinya ke belakang, berguling-guling seperti tenggiling, dan setelah gulingan yang kelima, mengacungkan secepat kilat kudi hiangnya menyambut serangan beruntun si jari-jari pencabik. Dengan nalurinya yang sangat tajam itulah, Jaka Wulung terhindar dari kuku-kuku baja beracun si jari-jari pencabik, yang dipastikan akan membuat si bocah tinggal nama dengan kepala yang koyak-moyak tidak berbentuk rupa. Akan tetapi, yang tidak disangka oleh Jaka Wulung sendiri, tusukan kudi hiang yang hanya berdasarkan naluri itu telah pula menyentuh sesuatu yang agak lunak. Serat! Ujung senjata Jaka Wulung menggores panjang dalam sekejap. Sedemikian cepat peristiwanya sehingga ketika Jaka Wulung melenting menjauh dan mendarat dengan kedua kakinya, lalu menatap kudi hiangnya, ujung senjatanya itu sama sekali bersih, tidak berlumur darah. Jaka Wulung kemudian menatap si jari-jari pencabik. Si manusia iblis berdiri dengan kaki tegak selebar pundak, memandang Jaka Wulung dengan sorot mata paling gelap yang pernah dilihat si bocah. Ujung kanan bibirnya mengernyit. Dari kepalanya yang mengilat samar-samar keluar semacam asap. Secara keseluruhan, wajah si jari-jari pencabik benar-benar sangat mengerikan. Jaka Wulung tanpa sadar bergidik melihatnya. Si jari-jari pencabik masih berdiri dengan dua kaki selebar pundak. Tapi, kini kelihatan kaki-kakinya goyah, gemetar beberapa saat, kemudian tertekuk. Tubuhnya jatuh di atas lututnya. Darah mengucur dari bagian perutnya, membasahi tanah, bercampur dengan isi kandung kemihnya. Sebuah luka memanjang lebih dari sejengkal. Menganga, dan tampak ususnya memburai. Tadi, begitu perutnya tersayat kudi yang Jaka Wulung, tanpa sadar si jari-jari pencabik meraba perutnya. Dan itu adalah fatal. Kuku-kukunya menyentuh luka dan racun di ujung-ujung kuku si manusia iblis itu memakan tuannya sendiri. Menyebar langsung ke aliran darah di tubuhnya. Bocah, ih. Si jari-jari pencabik tidak sempat menyelesaikan kata-katanya. Matanya membeliak dan tubuhnya ambruk. Bulan purnama menggantung di separuh langit barat. Warnanya pucat. Jaka Wulung melesat ke arah selatan. Memburu tempat menghilangnya Bratalara. Bersambung ke bagian 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.